Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat eh, siang ya anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semuanya apakah sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya, jika anak-anak masih diberi kesehatan untuk mengikuti perkuliahan pada siang hari ini ya. Eh, Selanjutnya silakan untuk on cam ya terlebih dahulu biar Bapak bisa mengenal kalian semua. Kita bisa melihat wajah-wajahnya biar Bapak kenal sama kalian ini yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik ini. Silakan on cam terlebih dahulu. Nah, gini ya. Kan sudah on cam, jadinya Bapak bisa mengenali wajah-wajah kalian ini. Murid-murid Bapak yang cantik-cantik ini dan yang ganteng-ganteng ini. Sebelumnya ya, perkenalkan nama Bapak yaitu Muhammad Ariful Hakiki, dipanggil Pak Afik. Bapak di sini ditugaskan PPL selama beberapa pertemuan ke depan dari Universitas Surabaya. Di sini Bapak mengajar mata pelajaran pemasaran. Baik, untuk hari ini apakah sudah hadir semuanya? Di kelas ini total muridnya ada berapa ya? Kira-kira ya, ada berapa anak di kelas ini? Berapa anak muridnya di kelas ini? Totalnya ada berapa ini? Ada 3 orang, Pak. Cuma 3 orang ya ini ya? Apakah sudah hadir semua? Hadir semua ya ini ya? Nggak ada yang sakit atau izin atau gimana? Nggak ada ya? Hadir semuanya ya? Hadir, Pak, hadir semua. Baik. Berarti 4 ya? 4 orang sama Bapak ini ya? Berarti ini semua masuk semua ya? Baik, selanjutnya sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini yang cerah ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar pelajaran pada siang hari ini diberikan kelancaran dan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, pada hari ini kita mempelajari materi tentang menganalisis pasar ya, atau bisa disebut menganalisis pasar atau analisis pasar. Sebelumnya Bapak ingin tahu, apakah ada yang tahu tentang menganalisis pasar itu seperti apa? Analisis pasar itu mungkin dari anak-anak bisa menjelaskan ya apa itu menganalisis pasar itu menurut pendapat kalian. Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, terserah, yang penting bisa berpendapat anak-anak supaya paham materinya. Ayo yang bisa, yuk terus langsung bisa Pak, izin mengaktifkan. untuk menjawab. Baik, silakan. Kalau menurut saya ya, Pak, analisis pasar itu tentang perubahan yang mempengaruhi pertumbuhan di pasar, Pak. Jadi kita tuh harus memahami perilaku pasar untuk mengembangkan rencana yang tepat untuk kebutuhan saat ini. Seperti itu, Pak. Oh ya, baik. Terima kasih ya untuk mana itu salsa ya. Untuk selanjutnya mungkin ada pendapat lain. Mungkin anak ini pendapatnya berbeda-beda ya. Mungkin dari Ismi, silakan. Apa itu menganalisis pasar itu seperti apa? Coba jelaskan.
menurut Anda? Salah nggak apa-apa belajar ini, cuma belajar. Do Ismi, apakah tahu apa itu analisis pasar itu seperti apa? Iya Pak, sebentar. Menurut saya, analisa pasar sendiri adalah suatu kegiatan penganalisaan atau penyelenggaraan untuk mempelajari berbagai masalah tentang keadaan pasar. Sudah cukup? Apakah ada tambahan lagi? Tidak Pak, itu Oh saja iya, menurut terima saya. kasih ya atas pendapatnya. Dari Reza mungkin berbeda pendapatnya, bisa menjelaskan menganalisis pasar itu seperti apa. Halo, Reza ini sinyalnya atau gimana ya? Kok diem aja ini? Iya Pak, sebentar Pak. Oh iya, apa itu menganalisis pasar? Ayo gak apa-apa, salah gak apa-apa. Kita semua belajar. Ayo, sama-sama belajar, gak apa-apa. Yang penting bisa menjadi paham tentang materi yang akan kita pelajari ini. Analisis pasar menurut saya kita bisa mengetahui apa saja kebutuhan yang ada di pasar seperti itu Pak, menurut saya. Oh ya, baik. Terima kasih ya. Mungkin Bapak saya jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi menganalisis pasar itu kayak kan pasar kan cangkupannya sangat luas ya. Baik dari segi jenis-jenis pasar kan jenis-jenis pasar kan banyak, ada pasar dibedakan ada menjadi dua, ada pasar tradisional dan modern. Kan tradisional modern kan beda ya, beda kayak transaksinya biasanya. Kan tradisional itu kan kayak eh, kita itu ada saling menawar-menawar gitu. Terus yang pasar modern itu kayak apa namanya, kayak harganya itu harus sesuai dengan label yang telah ditentukan apa ini perusahaannya. Jadi tidak bisa ditawar menawar. Beda sama tradisional itu. Dan terus ada juga menganalisis ini kita tahu bahwa ternyata pasar punya ragam jenis yang luas. Di mana kita bisa tahu bahwa banyak sekali dari berbagai sumber atau jurnal mengenai pasar dalam karya ilmiah orang lain. Jadi hal ini bisa kita jadikan panduan untuk belajar mengenai pasar ini ya. Jadi sumber-sumber misal kita gini, kayak kita itu mendapatkan tugas ya dari dosen atau apa gitu atau guru, mendapatkan tugas kayak mencari tentang menganalisis pasar. Pastinya kita kan harus mencari sumber terlebih dahulu untuk bisa mengerjakannya atau bisa mengembangkan materi tersebut. Seperti itu. Pasar itu bisa dibuat apa namanya, mencari sumber atau jurnal-jurnal gitu supaya kita lebih memahami dan bisa mengembangkan materi itu tentang pasar. Apakah ada yang ditanyakan atau sudah paham? Dari anak-anak mungkin ada yang ditanyakan? Apakah Untuk sudah saat ini mengerti? Baik, untuk selanjutnya, slide selanjutnya ya. Sama halnya sama tadi ini ya. Pasar didefinisikan sebagai tempat pertemuan antara penjual dan pembeli atau tempat di mana permintaan dan penawaran saling bertemu dengan membentuk suatu harga. Jadi pasar itu tempat mana orang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Terus dengan nilai tukar uang dan keinginannya untuk memiliki barang yang kayak kita tuh, semisal kita tuh menginginkan barang atau menginginkan, kan kita biasanya kan eh, menginginkan kayak makanan-makanan kayak lauk pauk itu seperti sayur, beras gitu kan, kita kan sangat membutuhkan kan seperti itu. Lalu kita kan pastinya kan eh, apa namanya, membeli barang itu untuk kebutuhan kita, kayak misal kita itu ingin membeli barang itulah, lalu kita kan pastinya kan akan saling menukar antara barang dengan uang.
Intinya kayak transaksi gitu langsung yang dinamakan dengan pasar ya. Apakah sudah paham atau mungkin ada yang tanya dari materi ini atau Bapak kurang jelas untuk menjelaskan materinya? Mungkin dari Salsa, Esa, dan Ismi, apa ada yang ditanyakan terkait penjelasan ini? Oke, Pak. Kita sudah memahami. Sudah, Pak, sudah jelas. Jelas, Oh ya, Pak. slide selanjutnya. Nanti kalau ada yang ditanyakan, nanti ditanyakan ya kalau belum paham ya. Jadi ini juga menurut W.J. Santon dalam buku Muhammad Abdul Halim. Kayak tadi yang Bapak jelaskan ya, dari slide kedua tadi itu tentang pertukaran antara uang dengan barang atau saling transaksi itu. Seperti tadi di slide 2 yang Bapak jelaskan sama aja ya. Next slide selanjutnya. Ya ini ada apa namanya jenis pasar ya. Mungkin ada yang tahu pasar abstrak dan pasar nyata itu seperti apa? Ayo dari anak-anak. Nanti kalau tahu nanti Bapak kasih nilai. Nilai kamu ayo yang bisa. Bapak jelaskan, salah nggak apa-apa. Kita semua belajar. Ayo. Apakah ada yang bisa? Pasar nyata dan pasar abstrak itu seperti apa? Mungkin dari Salsa bisa menjelaskan sedikit tentang pasar nyata itu seperti apa, terus pasar abstrak itu seperti apa. Baik, Pak. Saya izin menjawab ya. Menurut saya, kalau pasar nyata itu gimana penjual dan pembeli bertemu secara langsung dan melakukan hubungan jual beli. Tapi berbeda kalau pasar abstrak itu penjual dan pembelinya itu tidak bertemu secara langsung. Jadi beda, Pak. Seperti itu menurut saya. Oh, yang lainnya mungkin ada yang bisa menjelaskan apa itu pasar nyata dan pasar abstrak. Terima kasih ya saya atas penjelasannya, cukup bagus itu. Baik, Pak. Ayo Ismi atau Reza, nanti saya kasih nilai kalau bisa menjelaskan. Iya, Pak, menjelaskan yang pasar nyata. Apa yang mana? Ya pasar nyata sama pasar abstrak itu seperti apa? Misal pasar abstrak itu penjelasannya kayak gimana, terus pasar nyata itu seperti gimana gitu. Sebentar, Pak. Menurut saya pasar abstrak adalah sebentar, Pak. Mana yang jelasinnya? Kalau menurut saya pasar nyata dulu ya, Pak. Menurut saya pasar nyata adalah pasar dengan barang yang dijual belikan yang ada di tempat dan bisa langsung dibawa oleh pembeli. Sedangkan pasar abstrak itu kebalikan dari pasar nyata. Pasar dengan barang yang diperjualbelikan tapi tidak ada di tempat dan tidak bisa langsung dibawa oleh pembeli. Misal contohnya seperti saham atau obligasi, itu contoh dari pasar abstrak. Mungkin itu Pak menurut saya. Maaf kalau salah. Ya, terima kasih ya atas penjelasannya dari Ismi ya. Jadi penjelasan dari Ismi dan Salsa itu agak ya sama-sama baik, benar ya. Jadi gini ya, pasar abstrak tadi itu kayak semisal ya, kita itu tidak bisa langsung melihat barangnya. Misal kita mau membeli barangnya kan kita kan tidak bisa, misal barangnya, misal sepertinya yang dulu ada kasus itu yang kayak kita kan membelinya pasar abstrak itu kan langsung di ini kan, di
kayak di Shopee gitu kan, kita kan tidak bisa melihat barangnya secara jelas. Ya seperti dulu ada contohnya itu kayak ada orang itu membeli barang itu, membeli kan di apa namanya di Shopee kan terakan gambarnya kan helikopter gitu, helikopternya gitu. Nah, terus dia itu membeli helikopter itu. Kalau terus helikopternya itu pas datang itu helikopter beneran, bukan helikopter apa mainan gitu. Jadinya orangnya itu tidak melihat harganya gitu. Kalau misal kayak pas pasar asal itu barangnya itu tidak bisa dilihat. Jadinya kita bisa membeli lewat Shopee atau apanya GrabFood gitu. Jadinya kan kayak pemesanan lewat online gitu, tidak bisa melihat barangnya secara langsung. Cuma kita bisa melihat gambarnya aja. Itu yang dinamakan track ya. Nah, terus yang pasar nyata itu barangnya itu benar-benar ada di sekitar kita. Misal kita di pasar tradisional gitu kan, pastinya kan kita sudah bisa melihat barangnya kan. Misal kita mau menginginkan barang kayak mainan atau apa namanya kayak makanan-makanan gitu kan, pastinya kita kan sudah bisa melihat barangnya secara langsung gitu. Kalau kan nggak bisa seperti itu ya. Ini ada yang ditanyakan dari anak-anak, apakah sudah paham penjelasan Bapak tadi? Paham, Pak. Yang selanjutnya itu ada pasar menurut cara transaksinya. Bisa membedakan atau tidak pasar tradisional itu seperti apa dan pasar modern seperti apa? Mungkin bisa menjelaskan. Dari Salsa ini atau Reza, nanti saya kasih poin, kasih nilai nanti kalau bisa menjelaskan. Belajar untuk bisa berpendapat ya, tidak diam aja ya. Kita sama-sama belajar, nanti kalau diam aja kan nanti kan nggak paham gitu materinya. Kan kasihan kalian sendiri kalau tidak bisa menjelaskan. Salah nggak apa-apa, yang penting kita belajar. Ya, yang bisa ya, tradisional atau modern seperti apa? Oh iya Pak, baik. Sebentar. Ya, bisa. Mungkin yang lain dulu. Mungkin Reza sinyalnya agak jelek ya, karena mungkin di daerahnya itu hujan atau gimana. Mungkin yang lainnya ada yang bisa. Ya, saya jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi pasar tradisional itu kayak pasar itu kayak yang berada di tempat-tempat tinggal kita, kan kebanyakan kan banyak ya di tempat-tempat tinggal kita masing-masing itu kan banyak ada pasar-pasar kayak pasar besar, pasar tradisional itu. Dan pasar modern itu kayak semisal di mall-mall gitu kan, lebih apa namanya lebih nyaman kalau kok apanya konsumen itu masuk ke pasar modern kan, di situ kan fasilitasnya kan lengkap, ada AC-nya dan ruangannya di mall itu kan selalu bersih kan, nggak ada kotor-kotoran gitu, nggak ada, bersih. Jadinya konsumen itu lebih tertarik gitu. Pasar tradisional kan biasanya kan buat masyarakat di tempat daerah kita untuk membeli apa gitu. Jadi kalau pasar tradisional dan pasar modern itu perbedaannya itu kayak transaksinya ya. Kalau di pasar tradisional itu transaksinya itu kayak kita bisa saling tawar menawar ya. Semisal kita mau membeli barang A, harganya kan biasanya kan barang A kan misal harganya 50.000. Nah, terus waktu kita pembayarannya gitu, sebelum pembayaran kita kan bisa kayak mengenyang gitu. Ini apa namanya? Bisa turun atau enggak? Ini. Kalau di pasar tradisional kan bisa kayak dinyang gitu, harganya kayak bisa turun. Kalau di pasar modern itu enggak, apa namanya, kayak
kita itu harus sesuai dengan labelnya dari perusahaan itu, tidak bisa untuk kita kita nyang gitu, kayak kita turunkan harganya itu nggak bisa. Beda sama tradisional itu bisa, kalau di modern nggak bisa, sesuai dengan label harganya itu. Bisa dipahami anak-anak? Mungkin ada yang ditanyakan. Oh ya Pak, baik sudah paham. Apakah sudah paham semuanya anak-anak terkait materi ini, terkait jenis-jenis pasar? Kalau nggak ada, nanti saya lanjut ya. Sudah bisa dipahami Pak. Sudah bisa dipahami. Iya Baik, Pak. nanti kalau ada yang ditanyakan langsung ya ditanyakan ya. Mungkin Ya. ada yang belum paham tentang materinya. Baik, lanjut slide selanjutnya. Nah, di sini itu ada apa namanya, jenis pasar menurut keluasan distribusi atau luas jangkauannya. Mungkin dari anak-anak tahu pasar lokal itu seperti apa, pasar daerah itu seperti apa, pasar nasional itu seperti apa, pasar internasional itu seperti apa. Mungkin ada yang bisa menjelaskan. Ada yang bisa menjelaskan? Halo. Apakah ada yang bisa menjelaskan? Mungkin kalau pasar lokal saya bisa, Pak. Ya, seperti apa yo, Salsa? Pasar lokal kan yang di PPT kan produk yang berasal dari kota tertentu ya, Pak ya. Ya. Seperti apa? Mungkin seperti yang kayak contohnya tuh kayak pasar gimana ya? Pasar itu berada di suatu daerah tersebut. Contohnya pasar tempel ataupun pasar yang kayak setiap mingguannya tuh gimana ya, Pak? Kayak pasar godean gitu loh, Pak. Mungkin dari yang lain ada yang tahu. Terima kasih ya Salsa ya atas penjelasannya. Ada lain ada yang tahu? Resa, Ismi, apakah bisa, nanti saya kasih poin kalau bisa menjelaskan. Ya mungkin Bapak jelaskan terlebih dahulu ya. Mungkin anak-anak ini sinyalnya nge-lag atau gimana, nggak tahu saya. Jadi pasar lokal ini kan penjelasannya kan produk yang berasal dari kota tertentu ya. Nah, jadi kayak semisal itu kayak soto. Soto kan biasanya kan yang paling enak kan yang ada di Lamongan. Nah, seperti itu. Jadinya produknya itu harus dari kota tertentu. Ya, seperti halnya kayak soto Lamongan kan ada tulisannya kan soto Lamongan gitu. Nah, itu pasti daerahnya yang mempunyai soto itu paling enak itu pasti ada di Lamongan. Seperti itu ya kan, banyak ya cabang-cabangnya kan, banyak ada soto-soto yang hampir mirip gitu, kayak di apa namanya, disamain gitu. Tapi yang paling enak itu sotonya itu yang paling pusatnya soto paling enak itu ya ada di Lamongan, karena kan soto Lamongan. Seperti itu. Terus yang pasar daerah itu produk khas berasal dari daerah tertentu. Jadi kayak empek-empek atau pudak. Nah, kalau empek-empek kan apa nih, produk itu kan paling khas kan dihasilkan dari Palembang. Seperti itu, sama kayak pudak. Nah, pudak itu kan dihasilkannya kan dari Gresik. Dari khusus Gresik situ. Yang paling pusat yang dimiliki oleh pudak itu. Pudak yang diciptakan itu kayak dikelola paling enak lah modelnya itu di Gresik. Terus empek-empek paling enak itu di daerah Palembang, di kota Palembang itu paling enak.
seperti itu. Jadi kayak pasar daerah itu dari kayak misal produk itu dihasilkan dari apa nama kota yang membuat produk itu. Bisa dipahami? Halo, apakah bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bisa, Pak. Pak. Yang terus selanjutnya ada pasar nasional. Pasar nasional itu kayak produk yang dihasilkan satu negara. Semisal kita itu kayak eh, mempunyai kan di Indonesia ini kan banyak kan ya produk-produk yang eh, diminati oleh apa namanya dari beberapa negara gitu produk dari Indonesia itu. Lalu kita kalau ada yang ingin membeli produk itu bisa kita impor atau apa namanya kita kirim keluar negeri ya. Karena produk di pasar apanya pasar namanya di pasar nasional itu kan produknya kan sangat banyak kan. Ada beberapa ada produknya itu kayak ada makan makanan gitu kayak yang tadi saya jelaskan itu kan produk dari nasional kan produk dari Indonesia. Lalu apa namanya kalau kita menjual produk itu kan bisa kita langsung kirim gitu ke luar negeri atau kemana gitu. Terus yang pasar internasional itu produk dari berbagai negara. Semisal produk Samsung. Nah, produk Samsung kan pemilikannya kan ini dari kalau nggak salah Samsung itu dari mana nak? Ada yang tahu Samsung? Dari Jepang ya Samsung ya? Halo, ada yang tahu Samsung dari mana? Mungkin nggak salah itu dari Jepang lah. Produk Samsung itu kan kayak dihasilkan dari negaranya sendiri, nggak dihasilkan dari negara apa namanya negara tetangga atau negara mana gitu. Jadi misal kalau sampai namanya ini dari negara apa namanya dari negara Jepang ya itu jadi produksinya itu dari situ. Seperti itu ya. Mungkin ada yang kurang memahami dari penjelasan saya. Tidak, Sudah Pak, paham untuk semuanya? saat ini. Oh ya baik. Gak ada yang ditanyakan atau gimana ini? Mungkin ada yang ditanyakan ayo. Tidak, Pak. Ya udah slide selanjutnya ya mungkin nanti ada yang ditanyakan. Di sini ada pasar menurut jenisnya ya. Ada pasar konsumsi, pasar menurut lokasi, pasar produksi, pasar menurut hari, ada jenis barang yang dijual. Ya, mungkin ada yang bisa menjelaskan. Nggak ada yang bisa menjelaskan ini dari anak-anak. Ayo belajar berpendapat, ayo. Jangan diem aja. Nanti nggak paham-paham kalau diem-diem aja ini. Nggak ada yang bisa menjelasin. Nanti saya kasih poin kalau bisa menjelasin. Saya izin menjawab, Pak. Pasar konsumsi itu apa? Ya, silakan. Tempat untuk memperjualbelikan barang-barang konsumsi, Pak. Penggunanya disebut dengan konsumen. Seperti itu, Pak. Ya, baik ya. Jadi, apa namanya? Pasar konsumsi itu kayak gini, ya, kayak pasar itu di mana kayak di tempat-tempat apa nih, tempat-tempat kita. Kan kayak pasar konsumsi itu kayak pasar kelontong. Jadi pastinya kan di rumah-rumah kan ada kayak apa namanya? Sebentar ya. Ada adzan sebentar. Kita jeda dulu.
Baik, saya lanjutkan ya. Tadi ada adzan, tentunya kita harus mendengarkan adzan terlebih dahulu. Baik, tadi sampai mana anak-anak? Pasar konsumsi ya? Iya, Pak. Jadi kayak gini ya, pasar konsumsi itu sama saja kayak pasar barang yang kelontong gitu. Jadi kayak pasar yang menjual barang-barang untuk keperluan konsumsi, keperluan sehari-hari. Misalnya telur. Jadinya kan pastinya kan di daerah kita kan ada ya kayak pasar itu kayak jualan toko gitu loh, toko-toko gitu loh. Kayak toko toko yang jualan kayak ada rokok, ada telur, ada apa gitu. Kayak pasar kelontong yang ada di rumah-rumah kita itu loh. Ada yang tahu tak kayak seperti itu kayak jualan barang-barang dagangan yang berasal dari pasar gitu terus kita jual di rumah gitu. Ada yang tahu ya seperti itu ya. Itu yang dinamakan pasar konsumsi, pasar kelontong gitu. Terus pasar produksi itu kayak semisal itu menjual barang-barang untuk keperluan produksi. Misalnya itu kayak mesin. Mesin itu kan pastinya kan perlu kan buat misalnya mesin itu mau dikasih mau buat untuk sepeda kita mesinnya rusak pastinya kita kan membeli mesin dan memasang di sepeda kita itu supaya sepeda kita itu bisa berjalan dengan baik gitu enggak macet gitu yang kayak pasar produksi itu kayak produksi itu kayak ada mesin kayak mesin-mesin gitulah contohnya. Misal ada lagi itu contohnya itu kayak lahan untuk pabrik jadinya kayak kita semisal misal kita membeli tanah ya lalu tanah itu mau kita buat apa misal kita mau membuat pabrik untuk apa gitu untuk kita menjalankan usaha atau gimana gitu itu yang dinamakan produksi. Terus yang selanjutnya ada jenis barang yang dijual. Jenis barang yang dijual itu kayak pasar-pasar yang ada di tengah itu loh. Kan di pasar-pasar kan kayak ada pasar ikan. Di pasar itu kan banyak kan macam-macamnya. Yang dijual ada jualan beras, jualan telur kan banyak macam-macamnya. Kita tinggal pilih mau beli apa gitu. Jadi itu kayak jenis barang yang dijual kan kayak di pasar gitu kan banyak penjual-penjual itu. Selanjutnya pasar menurut hari. Jadi pasar menurut hari itu kayak misal apa namanya ini yang dinamakan sesuai hari-hari. Jadi itu kayak di pasar ya, kayak pasar Kliwon gitu kan. Di pasar Kliwon kan apa namanya penjualnya kan banyak gitu. Jadinya kita itu nggak bingung-bingung kayak memilih atau ingin membeli barang apa gitu di pasar itu. Kan kalau pasar Kliwon kan banyak yang jualan, kayak jualannya itu lebih lengkap gitu. Jadi kita harus menyesuaikan pasarnya itu, mencari hari yang tepat buat kita untuk membeli apa atau apa di pasar gitu. Terus pasar mentas itu biasanya itu kayak dari tempat tinggal kita ya, kayak semisal pasar di Blimbing itu kan besar ya, lah itu kan adanya kan di Blimbing. Jadi setiap daerah itu mempunyai pasar masing-masing untuk untuk kita kebutuhan kita. Kalau kita ingin membeli barang A atau B itu kan pastinya kita kan langsung ke pasar kita masing-masing. Kan di setiap daerah itu pasti ada pasar itu. Pasar besar tradisional gitu loh. Di daerah-daerah kita kan masih ada. Seperti itu ya. Mungkin ada yang ditanyakan dari anak-anak. Mungkin dari penjelasan Bapak kurang jelas atau gimana mungkin bisa ditanyakan ya. Ismi, Salah, ada yang ditanyakan? Tidak, Pak, cukup jelas. Ya, saya lanjut ya, nanti mungkin ada yang ditanyakan. Lanjutnya, Ya. selanjutnya. Nanti kalau ada yang tanya, nanti saya kasih poin. Jangan khawatir. Kita harus belajar aktif ya. Selanjutnya, slide selanjutnya, nak. Akan dipindah slide selanjutnya. Halo.
bisa dirubah untuk slide selanjutnya. Halo, tadi siapa ini yang share screen ya? Bisa untuk dipindah slide-nya. Salsa, Pak. Tolong dihubungi ya untuk mempersingkat waktu biar gak lama-lama. Baik, selanjutnya ada unsur-unsur pasar ya. Ada yang tahu unsur-unsur pasar itu bisa menjelaskan distribusi barang itu seperti apa, penyajian itu seperti apa, penyimpanan barang itu seperti apa, kegiatan jual beli itu seperti apa. Ayo, dari kepatan ini bisa mengutarakan pendapatnya, ayo. Halo, bisa menjelaskan? Halo, Saya, Pak, izin menjawab. ya silakan. Ismia itu ya? Ya, Ya, silakan. saya ingin menjawab tentang kegiatan jual beli. Jadi, menurut saya kegiatan jual beli adalah suatu proses di mana ada penjual, pembeli yang sedang melakukan transaksi dan sudah mencapai mufakat atau sudah akad gitu, Pak, sepakat untuk membeli barang tersebut. Seperti itu. Terima kasih. Ya, mungkin yang lain bisa menjelaskan penyajian barang itu seperti apa. Resa-resa, ayo. Penyajian barang itu seperti apa? Halo, Resa. Baik, Pak. Saya menjelaskan yang ini ya, Pak ya, pasar yang distribusi barang. Ya, ya, gak apa-apa, terserah. Menurut saya, Kak, yang dimaksud unsur pasar distribusi barang itu sebagaimana sarana distribusi yang berfungsi memperlancar proses penyaluran barang atau jasa dari produsen ke konsumen. Seperti itu, Pak. Ya, terima kasih ya. Saya mungkin bisa menjelaskan penyajian barang atau penyimpanan barang atau kegiatan jual beli seperti apa itu. Mungkin bisa dijelaskan. Halo, kasih nilai kok kalau menjelaskan. Jadinya kita untuk perkuliahan ini, kelas ini tuh saling berpendapat gitu ya, bisa menjelaskan supaya kalian paham dengan materi yang telah saya sampaikan ini. Nanti kalau diam aja kan gimana gitu, nanti nggak bisa memahami. Salsa, bisa atau enggak ini jelaskan? Saya jelaskan ya. Jadi distribusi barang itu kayak kita itu misal seorang produsen ya. Terus kita itu yang mempunyai produk itu lah. Lalu kan semisalnya kita kan kayak ingin produk kita itu laku atau gimana. Lalu kita itu kayak menyuplai barang itu ke tempat-tempat lain, ke beberapa daerah gitu. Jadi kayak distribusi itu kayak penyuplaian barang gitu ke daerah-daerah yang ingin membeli barang yang kita miliki atau kita buat. Seperti itu. Terus yang penyajian barang itu misalnya kan penyajian barang kan ada untuk toko kecil, stok untuk toko kecil, dan stok untuk toko besar. Kayak misalnya kan supermarket. Supermarket itu kan stoknya kan banyak, besar gitu.
Jadi misal kayak kita mau beli barang atau makanan di supermarket itu kayaknya lebih lengkap gitu ketimbang kayak stok kecil. Kan stok kecil itu kayak di warung-warung, di tempat-tempat tinggal kita kan ada di penyajian barang itu kayak ada dibagi, ada yang stok kecil, stok stok besar. Yang stok besar itu seperti di supermarket gitu. Terus yang stok kecil itu kayak kita supply itu kayak di warung-warung gitu. Jadinya kalau kita ingin membeli apa namanya barang kan pasti lebih memilih di supermarket atau di Indomaret karena lebih lengkap barangnya. Seperti itu ya. Kalau yang penyimpanan barang itu eh, kayak semisal yang penyimpanan barang itu kayak semisal barang itu kita sajikan itu di mana, kayak misal kayak menyimpan tadinya itu kayak misal barangnya itu kayak kita simpan untuk dibagi menjadi ada yang stok kecil, ada stok besar itu. Berarti kita ingin barang yang stok kecil itu mau dibawa kemana gitu kan. Biasanya kan ada yang stok besar, ada yang stok kecil. Kayak kalau stok kecil itu yang tadi saya jelaskan itu kayak ada yang di warung-warung gitu. Kalau besar yang kayak di Indomaret gitu. Terus kayak yang selanjutnya itu kegiatan jual beli ya. Kegiatan jual beli itu kayak face to face atau mouth to mouth langsung interaksi. Jadinya kita itu misal kayak di pasar ya. Di pasar kita kan ingin membeli barang yang kita inginkan. Lalu pastinya kita kan kalau sudah barang itu sudah di tangan kita, pastinya kita kan ada transaksi. Transaksinya itu kan bisa apa namanya bertatap-tatap dari penjual dengan kita si pembeli ini, atau bisa mouth to mouth atau bisa langsung mengomongkan ini harganya berapa, ini pasnya berapa gitu, kayak saling apa ini interaksi jual beli antar apa ini penjual dan beli seperti itu. Bisa dipahami? Baik, Pak, bisa. Ada yang ditanyakan atau tidak terkait materi ini? Mungkin ada yang ditanyakan. Tidak, Pak, cukup jelas. Ya, baik. Saya lanjut slide berikutnya ya. Nah, mungkin dari anak-anak ada yang tahu bentuk-bentuk pasar ini. Pasar persaingan sempurna itu seperti apa? Pasar monopoli itu seperti apa? Pasar duopoli itu seperti apa? Pasar persaingan monopolistis itu seperti apa? Mungkin dari anak-anak jelaskan satu-satu. Reza menjelaskan pasar persaingan sempurna itu seperti apa, terus Ismi monopoli itu seperti apa, terus selanjutnya. Mungkin ada yang bisa menjelaskan, ayo. Ada yang bisa menjelaskan? Baik, Pak. Ya, silakan. Baik Pak, mungkin saya dulu ya Pak yang menjelaskan. Saya ingin menjelaskan tentang pasar monopoli. Menurut saya pasar Halo, suara saya terdengar? Ya, terdengar. Silakan, jelaskan. Pasar monopoli itu perusahaan-perusahaan yang produksinya itu menguasai hajat hidup orang banyak. Seperti kayak misalnya itu Pertamina, terus dia itu menguasai produksi seperti minyak bumi atau PLN seperti itu, Pak. Jadi jangkauannya itu luas. Ya, terima kasih Salsa. Dari yang lain ada yang bisa menjelaskan? Baik, Pak, saya akan menjelaskan pasar persaingan sempurna. Ya, Menurut saya sih sebuah struktur pasar persaingan sempurna itu di mana terdapat banyak penjual atau perusahaan yang menghasilkan barang. Lalu juga bisa diartikan sebagai pasar yang mempunyai banyak perusahaan untuk memberikan pelayanan kepada pembeli di pasar. Seperti itu, Pak. baik. Yang selanjutnya Ismi mungkin bisa menjelaskan. Ismi mungkin bisa menjelaskan pasar monopoli atau pasar duopoli seperti apa? Ya, Pak, baik. Saya akan menjelaskan
sedikit menurut saya tentang pasar duopoli. Ya, Pasar duopoli adalah suatu struktur pasar yang mana di dalam pasar tersebut hanya terdiri dari 2 produsen atau penjual saja. Hal tersebut menjadi bentuk dasar dari persaingan oligopoli, yang mana kedua pemainnya melayani banyak pembeli dan juga menjual produk, barang, dan jasa yang saling bersaingan. Saya, Pak. ya mungkin ada yang lain yang oligopoli atau monopolistis itu mungkin ada yang bisa menjelaskan. Sudah, itu aja jelaskan ya. Baik, saya jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi pasar pasar persaingan sempurna itu semisal kayak gini, kayak di pasar monopolistik itu kayak di Indonesia kan ada yang memproduksi atau yang membuat kayak sepeda Honda dengan dengan Yamaha gitu ya, kan itu kan pasar besar gitu. Jadi kayak dua perusahaan besar itu kayak saling bersaingan gitu loh maksudnya. Kayak Honda dengan Yamaha kan bersaingan ya. Semisal sepeda Honda ya. Kalau orang Honda kan kayak di TV-TV kan bisa dibilang kan kayak lebih irit gitu daripada sepeda motor lainnya. Terus yang Yamaha itu kayak semisal diklaim memiliki tenaga yang sangat kuat atau lebih cepat dari beberapa sepeda lainnya. Jadi dari dua perusahaan itu saling mempunyai karakteristik yang berbeda-beda dari perusahaan Honda dengan perusahaan Yamaha, kan itu kan dua-dua kayak memproduksi satu jenis tapi berbeda merek kan. Itu kan perusahaan besar yang saling bersaingan di dunia ini. Karena kedua perusahaan ini kan memproduksi dua Honda itu. Tapi Hondanya itu jenis, tapi ya tadi yang saya jelaskan itu kayak berbeda-beda gitu. Kayak mereknya itu beda, ada yang merek Honda dan ada yang merek Yamaha. Jadi kayak monopolistik itu pasar yang dikuasai oleh dua perusahaan besar. Jadi kayak Honda itu kan perusahaan besar, kayak saling ada yang ingin lebih besar gitu, lebih menginginkan dari Honda saya ini, dari perusahaan Honda ini lebih canggih, terus Yamaha ini lebih terkenal atau lebih gampang lakunya gitu, kayak persaingan lah modelnya kan seperti itu. Terus yang selanjutnya itu ada pasar oligopoli ya. Jadi pasar oligopoli itu sama kayak mobil, satu produk yaitu kendaraan roda 4, disebut mobil apa namanya kendaraan itu. Kan biasanya kan kayak oligopoli itu kan kayak semisal memproduk satu mobil kan, produk satu mobil kan semuanya kan sama semua kan. Jadi cuma membedakan mereknya gitu. Misal mau memproduksi mobil ini, mobil A kan banyak mereknya, ada merek Toyota, ada merek Daihatsu, Xenia, beda-beda merek gitu, tapi produknya itu ya produk satu itu, tapi mereknya itu berbeda-beda. Itu yang dinamakan pasar oligopoli. Terus yang pasar duopoli itu kayak kerjasama antar dua perusahaan yang produksi hampir sama. Jadi kayak duopoli itu kayak perusahaan itu kayak bekerja sama, tapi produknya itu hampir sama. Lainnya itu seperti ada contohnya kayak Pepsi dengan Coca-Cola, kan produknya kan sama-sama gitu, tapi mereknya itu beda, isinya itu beda. Jadi kayak seperti itu, kayak saling bekerja sama antar dua perusahaan gitu. Terus yang pasar monopoli itu kayak ya tadi yang dijelaskan oleh Sacha, kayak
dikuasai oleh satu perusahaan besar. Contohnya itu ada kayak Pertamina kan dikuasai oleh Indonesia kan, dari satu perusahaan besar itu. Mungkin bisa dipahami dari anak-anak. Bisa, Pak. Nggak ada yang ditanyakan Pak ini? Nggak ada, Pak, untuk saat ini. Ya, saya lanjut slide selanjutnya ya. Yang slide terakhir ini ada fungsi pasar. Mungkin dari anak-anak ada yang bisa menjelaskan dari fungsi-fungsi pasar ini. Ada yang bisa menjelaskan fungsi pasar? Penetapan harga itu seperti apa? Jadi bisa menjelaskan. Saya jelaskan terlebih dahulu ya. Jadi harga itu semalnya kayak penetapan nilai jual. Tentunya itu kayak harga produk atau barang tersebut sudah ditetapkan oleh penjual. Contohnya itu seperti yang di mal-mal di pasar modern itu kan kebanyakan kan di situ kan harganya kan sudah sesuai semua kan. Sudah ada di tag-tagnya itu, di labelnya kan sudah ada harganya. Jadi kita harus membeli sesuai dengan harga itu. Soalnya harga bisa ditawar, sudah sesuai dengan harganya yang telah ditentukan oleh perusahaannya itu. Atau bisa ditentukan dari mall itu. Jadinya kita itu tidak bisa kayak menawar gitu, nggak bisa. Harus sesuai dengan nilai itu. Terus yang pengorganisasian produk itu contohnya itu kita sebagai produsen kan mengatur penyaluran barang seperti halnya kayak membuat job di setiap divisi. Jadi pembuatan produk pastinya harus membutuhkan tenaga kerja yang banyak, tidak bisa kita selesaikan sendiri. Jadinya kita pasti membutuhkan orang-orang gitu. Di setiap job pastinya ada. Seperti itu ya. Bisa dipahami? Apakah bisa dipahami? Halo. Iya, bisa, Pak. Bisa, Pak. Yang selanjutnya ada menyediakan barangnya. Jadi barang itu kayak seperti pasar itu kan tempat barang dan jasa ya, untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Contohnya halnya itu kayak kebutuhan barang, misalnya kita itu kalau kebutuhan barang ya, misal kita itu pastinya kita sebagai manusia kan membutuhkan kayak sayur-sayuran atau beras kan untuk kebutuhan kita. Jadi itu kan wajib bagi kita untuk membelinya. Kayak kita menyediakan barang-barang gitu. Terus adapun yang jasa, misal kita itu kayak kita membuka jasa seperti jasa salon. Jadinya kan menyediakan kan biasanya kan ada dua. Contohnya itu ada menyediakan barang jasa, ada menyediakan barang biasa. Kayak barang itu kayak sayur-sayuran. Kalau jasa itu kayak buka salon atau gimana itu, seperti itu. Bisa dipahami? Ya, bisa, Pak. Yang selanjutnya ada promosi ya. Nah, promosi itu kayak menawarkan produk kita ke banyak orang atau ke konsumen. Jadinya misal kita mempunyai produk, lalu produk itu tuh belum dikenal oleh masyarakat. Pastinya kita kan ada pemikiran kan ingin mempromosikan produk ini ke beberapa marketplace seperti marketplace besar gitu, untuk mempromosikan produk kita itu lebih dikenal oleh masyarakat, atau kita itu mengendorse influencer besar seperti artis gitu, supaya produk kita itu lebih cepat dikenal oleh masyarakat gitu. Atau kalau menyebarkan pamflet dari produk kita itu kayak kita memberikan harga atau diskon terlebih dahulu, supaya produk kita itu mencari nama gitu, supaya lebih dikenal oleh masyarakat terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi kita itu langkah pertama itu tidak mencari untung terlebih dahulu. Yang terpenting produk kita itu lebih dikenal oleh masyarakat, bisa dikenal dulu lah. Nanti kalau sudah dikenal kan pastinya kita kan
mendapatkan uang yang banyak kalau sudah terkenal produk kita. Jadi kayak kita mempromosikan barang atau produk yang kita ingin jual, itu yang kita buat. Itu. Dipahami? Kira anak-anak? Bisa, Bisa Pak. dipahami? Nggak ada yang ditanyakan lah ini tentang Sudah materi cukup. analisis pasar ini. Mungkin jelas, dari Pak. anak-anak bisa mereview atas tadi, bisa menjelaskan kesimpulannya. Ada yang bisa menyimpulkan dari materi yang Bapak jelaskan? Mungkin Salsa, Reza di sini bisa menjelaskan atau menyimpulkan dari penjelasan Bapak. Ada yang bisa menyimpulkan ini? Kesimpulannya di sini kegiatan atau menganalisis untuk mempelajari masalah atau tentang keadaan pasar itu sendiri, seperti itu, Pak. Ya, baik, terima kasih atas pendapat dari kesimpulan dari Reza. Jadi kesimpulan dari materi ini kan kan pasar kan mempunyai apa namanya jenis pasar yang banyak ya. Terus ada juga kayak perbedaan jenis-jenis pasar seperti halnya yang Bapak saya jelaskan tadi, ada perbedaan dari pasar tradisional dan pasar modern. Pasar tradisional itu kan kayak pasar kayak di tempat-tempat tinggal kita gitu. Terus yang pasar modern itu kayak misal di mall-mall, jadi kan perbedaannya itu sangat beda. Seperti halnya itu kayak di pasar tradisional itu lebih apa namanya, ini Bapak malas lagi materi tadi ya, nanti bisa ditanyakan kalau belum paham. Jadi kayak di pasar tradisional itu transaksinya itu bisa kayak misal kita menawar harga dari barang yang kita jual. Kalau di pasar modern itu tidak bisa ditawar, harus sesuai dengan label yang telah ditentukan oleh apa ini supermarket tersebut. Jadi tidak bisa tawar menawar. Seperti halnya tadi ada yang juga kayak penjelasan yang pasar nyata dan pasar abstrak. Nah, pasar nyata itu dan abstrak itu sangat beda ya. Karena pasar nyata dan abstrak itu, kalau pasar nyata itu langsung kita bisa transaksi di situ, bisa melihat barangnya. Kalau abstrak kan tidak bisa transaksi, kita cuma melihat barangnya aja, cuma bisa melihat barangnya aja, tidak bisa langsung bertransaksi gitu. Kan penjualannya apa nih, pembayarannya kan harus lewat online gitu. Seperti itu. Mungkin ada yang ditanyakan dari penjelasan Bapak? Tidak, Pak, sudah cukup jelas. Ya udah, baik. Selanjutnya ini ya, Bapak kasih apa namanya, Bapak mau memberi tugas untuk anak-anak supaya anak-anak lebih rajin, biar gak apa namanya, biar lebih semangat lagi lah pembelajarannya ini ke depannya. Untuk jadi Bapak ini memberikan tugas itu, kalian itu harus meresum ya untuk pertemuan selanjutnya. Jadi kalian itu supaya bisa paham ke materi selanjutnya nanti, biar lebih memahami materi itu, biar nanti kalau pertemuan selanjutnya itu anak-anak sudah paham materi yang Bapak saya jelaskan gitu. Yang Bapak jelaskan besok materinya kalian sudah paham. Karena sekarang kan kalian nanti saya suruh meresum materi selanjutnya gitu, supaya kalian lebih memahami materinya untuk kedepannya gitu. Bisa dimengerti? Untuk Kita resumnya itu ditulis tangan, lalu ya nanti itu resumnya itu di-scan diketik atau di Word. gimana, Pak? Nanti diketik di Word ya resumnya ya untuk pertemuan selanjutnya. Deadline-nya kapan ya, Pak? Ya itu minggu besok detailnya. Nanti Bapak buatkan link untuk pengumpulannya ya. Formatnya itu seperti biasanya PNS 12 ya. Kasih nama dengan nomor induknya ya. Biar Bapak bisa. Iya, Pak.
Apakah ada yang ditanyakan dari anak-anak? Sudah cukup jelas. Sudah cukup jelas semuanya ini? Ada yang Ya, ditanyakan? Pak. Yaudah, terima kasih ya. Sekian materi pelajaran yang Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf kalau dari materi Bapak tadi agak yang kurang dipahami oleh anak-anak. Stay healthy semuanya ya, jaga kesehatan semuanya. Jangan lupa untuk yang belum vaksin, segera vaksinnya. Dan juga menjaga protokol kesehatan. Baik, terima kasih dari anak-anak. Terima kasih atas partisipasinya ya. Kalian semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak.